Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah: apakah buah tomat aman dikonsumsi oleh penderita diabetes? Kali ini saya tidak menguji coba buah tomat, tetapi menganalisis berdasarkan indeks glikemik dan kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam buah tomat. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah nilai yang menunjukkan seberapa cepat karbohidrat dalam makanan tersebut dapat menaikkan kadar gula darah. Semakin tinggi indeks glikemik suatu makanan, maka semakin cepat makanan tersebut menaikkan kadar gula darah. Dan semakin rendah indeks glikemik suatu makanan, berarti makanan tersebut semakin lambat di dalam menaikkan kadar gula darah. Rentang indeks glikemik yaitu dari 0 sampai dengan 100 dengan kategori sebagai berikut. Indeks glikemik rendah yaitu di bawah 55, indeks glikemik sedang antara 56 sampai 69, dan indeks glikemik tinggi di atas 70. Indeks glikemik tomat sebesar 15, berarti buah tomat memiliki indeks glikemik rendah. Artinya, jika kita mengonsumsi buah tomat, gula darah tidak akan naik dengan cepat atau tidak terjadi lonjakan gula darah dengan cepat. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kenaikan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh indeks glikemik, kandungan karbohidrat, dan beban glikemik dari makanan yang kita konsumsi. Berdasarkan indeks glikemik dan jumlah kandungan karbohidratnya, dapat ditentukan berapa beban glikemik dari suatu makanan. Apa itu beban glikemik? Beban glikemik adalah nilai yang menunjukkan seberapa banyak efek atau dampak makanan tersebut dalam menaikkan kadar gula darah. Semakin tinggi beban glikemik suatu makanan, maka semakin besar efeknya atau dampaknya dalam menaikkan kadar gula darah. Dan semakin rendah nilai beban glikemik suatu makanan, maka semakin rendah pula dampaknya terhadap kenaikan kadar gula darah. Jadi sekarang sudah bisa dibedakan apa itu indeks glikemik dan beban glikemik. Indeks glikemik yaitu cepat atau tidaknya makanan tersebut menaikkan kadar gula darah, sedangkan beban glikemik adalah seberapa banyak dampak atau efek makanan terhadap kenaikan kadar gula darah. Beban glikemik dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu beban glikemik rendah kurang dari 11, beban glikemik sedang 11 sampai dengan 19, dan beban glikemik tinggi
di atas 19. Beban glikemik dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu indeks glikemik dikalikan dengan jumlah karbohidrat dari makanan tersebut dalam satuan gram dibagi 100. Kita ambil contoh buah tomat. 150 gram tomat mengandung 7 gram karbohidrat. Dengan demikian, beban glikemik 150 gram tomat segar adalah sebagai berikut. 15-nya adalah indeks glikemik tomat dikalikan 7, 7-nya adalah karbohidrat yang terkandung di dalam 150 gram tomat dibagi 100. 100-nya adalah pembagi. Hasilnya adalah 1,05 dan termasuk beban glikemik rendah karena berada di bawah angka 11. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tomat aman dikonsumsi oleh pengidap diabetes karena berdasarkan indeks glikemiknya tidak cepat menaikkan kadar gula darah karena indeks glikemiknya hanya 15 dan berdasarkan beban glikemiknya tidak memiliki dampak dalam menaikkan kadar gula darah. Dari 150 gram buah tomat, beban glikemiknya hanya 1,05. Karbohidrat yang memiliki indeks glikemik rendah pada umumnya adalah jenis karbohidrat kompleks, yaitu seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan tertentu seperti buah tomat. Berdasarkan penjelasan di atas, tomat merupakan salah satu buah yang direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh pengidap diabetes. Tomat memiliki sejumlah manfaat untuk penderita diabetes. Di antaranya adalah yang pertama, membantu mengendalikan kadar gula darah. Tomat dengan indeks glikemiknya yang rendah tidak dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Hal ini karena tomat melepaskan gula secara perlahan ke dalam aliran darah, sehingga gula diserap oleh tubuh secara efektif. Manfaat buah tomat untuk pengidap diabetes juga berasal dari kandungan nutrisinya yang rendah lemak, rendah kalori, namun kaya akan serat. Dengan demikian, mengonsumsi tomat membuat pengidap diabetes lebih mudah kenyang, namun tetap bisa mengendalikan kadar gula darah. Yang kedua, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Tomat juga kaya akan antioksidan vitamin C. Berdasarkan United States Department of Agriculture, di dalam satu buah tomat yang berukuran sedang mengandung 16,9 mg vitamin C. Antioksidan vitamin C berperan melawan radikal bebas. Bagi pengidap diabetes, ini bisa membantu mengurangi risiko terjangkit komplikasi penyakit diabetes. Salah satunya adalah penyakit kardiovaskular. Studi yang diterbitkan dalam International Journal of Food Science and Nutrition menemukan
bahwa pengidap diabetes tipe 2 yang rutin mengonsumsi 200 gram tomat mentah atau setara 1 sampai dengan 2 tomat berukuran sedang mengalami penurunan tekanan darah. Efek positif ini dirasakan setelah peserta mengonsumsi tomat setiap hari, yaitu selama 8 pekan. Para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa makan buah tomat dapat meminimalisir risiko penyakit kardiovaskular pada pengidap diabetes tipe 2. Terdapat banyak riset yang juga menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan dengan kandungan likopen seperti tomat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Hal ini akan membantu menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Pengidap diabetes diusahakan menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, dan dianjurkan mengonsumsi protein yang mengandung lemak baik atau lemak tak jenuh seperti ikan laut, dada ayam tanpa kulit, atau telur ayam rebus. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.